Bromo? Siapa yang nggak kenal Bromo? Salah satu objek wisata terkenal di Indonesia dan sumber daya alamnya luar biasa. Jadi dulu sebelum ada beras, makannya memang nasi ini ya Bu ya? Jadi ini pengganti beras, salah satu makanan pokok juga. Lebahnya terbang-terbang, tapi ini lebah kelanceng. Jadi nggak nyengat lebahnya. Ini madunya manis sekali. Sebagai negara yang masuk dalam Ring of Fire Circum Pacific, wilayah Indonesia terdiri atas gunung-gunung api aktif. Keberadaan gunung api ini membentuk pola perilaku masyarakat di sekitarnya, tidak terkecuali masyarakat Tengger. Bromo Tengger, salah satu di antara jajaran gunung api di Indonesia yang terbagi menjadi 4 kabupaten di wilayah Jawa Timur. Ini memang kebiasaan masyarakat suku Tengger. Jadi kalau lagi dingin seperti ini di bawah kaki gunung, ngangetin badan, minum teh, terus ada bara di sini. Udah matang kakinya belum Pak? Belum matang kakinya. Memang Bromo sangat penting bagi masyarakat suku Tengger karena dari segi religinya masyarakat suku Tengger sendiri banyak yang menganut agama Hindu. Jadi di sana mereka tempat beribadah, ada pura juga di sana. Kemudian dari segi pariwisata juga, Bromo, siapa yang nggak kenal Bromo? Salah satu objek wisata terkenal di Indonesia dan sumber daya alamnya luar biasa. Tak ada yang memungkiri kehangatan dan keramahan masyarakat dari gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini, yang seolah bersinergi dengan pesona bentang alamnya. Luasnya lautan pasir serta 4 pundan gunung yang mengitari kaldera lava Bromo menjadi karakter khas yang hanya dimiliki oleh Bromo. Tak heran jika Gunung Bromo masuk dalam salah satu bagian World Heritage dan menjadi destinasi wajib bagi wisatawan asing maupun domestik. Status ekowisata pada kawasan yang masuk dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menjadi alternatif mata pencarian bagi masyarakat. Terutama karena masifnya wisatawan yang berkunjung ke Komplek Bromo Tengger. Kuda yang dulunya hanya berfungsi sebagai alat angkut hasil bumi, kini dimanfaatkan masyarakat Tengger sebagai alat transportasi bagi para wisatawan. Itulah sebabnya banyak kaum lelaki Tengger berprofesi sebagai guide kuda. Nah, biasanya kalau bapak-bapak suku Tengger lagi di kaki Gunung Bromo, ngojekin kuda, ibu-ibu kegiatannya seperti ini nih. Saya di sini lagi bantuin motongin rumput, nantinya rumput-rumput ini buat dikasih makan ke kudanya. Jadi bapak-bapaknya cari duit, ibu-ibunya bantuin bapak untuk cari makanan kuda. Nah, mungkin kalau motongin rumput udah biasa kali ya. Tapi yang luar biasa di sini pemandangannya. Saya sih motongin rumputnya males-malesan, lebih enak menikmati pemandangannya. Lanjut lagi deh, nanti ibunya marah. Falsafah Jawa Tepo Saliro atau saling berbagi sangat melekat bagi masyarakat Tengger. Tak ada perbedaan gender, kaum wanita dan kaum prianya saling mendukung dan bahu-membahu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat Tengger juga sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Material pasir yang tidak bisa menyimpan air menjadikan tumbuhan yang bisa beradaptasi hidup seperti ini hanya rerumputan.
Ibu setiap hari Bu begini apa seminggu berapa kali gitu? Iya, setiap hari. Setiap hari? Iya. Sehari berapa kali Bu? 2 kali. Pagi, sore? Iya. Kalau siang panas ya? Kalau nggak panas ya tetap ambil siang. Kalau hujan gitu? Kan tetap ambil. Nggak ada liburnya? Nggak ada. Kalau libur kan nggak makan nanti. Ternaknya ya? Ya juga sih. Banyak ternak kan. Ini ambil sebanyak ini nggak cukup buat simpen 2-3 hari gitu Bu? Oh, nggak cukup, cuma sekali. Duh, saya baru 1 kali aja. Butuh istirahat lama nih. Apalagi ibu tiap hari, terus seharinya 2 kali. Bolak-balik perjalanan yang, widih, nggak tahu jauhnya berapa kilo nih. Jauh banget pokoknya. Sejarah mencatat, kuda merupakan hewan peliharaan yang sangat berperan dalam perkembangan kehidupan manusia. Sudah berabad-abad lamanya, hubungan interaksi manusia dengan kuda difungsikan sebagai alat transportasi yang tangguh di segala medan. Di samping-samping. Inilah pentingnya peranan kuda dalam kehidupan masyarakat suku Tengger. Mulai dari tenaganya sampai kotorannya pun ada manfaatnya. Sebagian masyarakat memanfaatkan kotoran kuda untuk dijadikan pupuk alami pada lahan pertanian mereka. Berbeda dengan pemanfaatan pupuk kompos dari kotoran sapi, masyarakat Tengger tidak mengolah kotoran kuda menjadi kompos. Di balik keberadaan Gunung Bromo yang masih aktif, sisa-sisa abu vulkanik justru memberikan kesuburan tanah perkebunan bagi masyarakat Tengger. Deretan ladang dengan aneka rupa tanaman tumbuh subur di sebagian wilayah lereng dan Bukit Bromo. Kalau ngomongin soal jagung atau ngelihat jagung, pasti di pikiran orang-orang tuh ini makanan yang Indonesia banget. Bahkan mungkin ada yang berpikir bahwa ini makanan deso. Tapi sebenarnya jagung itu sejarahnya awalnya tanaman dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Jagung merupakan makanan pokok masyarakat di Amerika. Nah, kalau di sini kita sebagai pengganti nasi nih kalau di Indonesia. Di Indonesia sendiri, tanaman ini biasa dibudidayakan oleh para petani di daerah pegunungan. Jagung akan tumbuh baik pada suhu sekitar 25 sampai 27 derajat Celcius. Walaupun jagungnya sama sekeluarga semuanya, tapi dalamnya beda-beda nih. Dan fungsinya juga beda-beda. Kalau yang kecil-kecil seperti ini masih muda dibikin sayur ya Bu ya? Ini dibikin sayur, kemudian yang ini setengah tua. Tuh, warnanya lebih kekuningan, terus ada merah-merahnya. Ini bisa buat dibakar. Kemudian yang ini nanti yang mau kita olah yang ini ya Bu ya? Buat nasi. Yang sudah tua untuk nasi jagung. Semua bagian mau masih muda, tua, Ya, bisa. mau kulit, mau batang. Ya, manfaat. Kalau panas-panas dan apa tuh haus ya Mbak, ini bisa Capek di dikupas, ladang. ya, dikupas. Heeh. Ini, nah seperti ini. Terus Ini ada airnya. bisa dimakan. Jadi seperti tebu Bu. Ya seperti tebu. Coba saya mau coba. Nah, gitu. Saya mau coba, ibunya nyoba duluan. Rasanya apa Bu? Iya, tapi nggak manis. Ini kan contoh. Tapi yang Manis ya Mbak. Untuk ada haka ini Mbak. Kalau ada di ladang yang tidak membawa air. Airnya banyak ternyata. Iya. Dan rasanya Kalau yang enak ya. Olahan jagung bagi masyarakat Tengger sebagai asupan karbohidrat. Salah satunya adalah nasi jagung yang akan saya buat kali ini.
Meski jagung memiliki kandungan karbohidrat yang lebih rendah ketimbang nasi, namun kadar proteinnya justru lebih tinggi. Kandungan protein nabati pada jagung baik bagi tubuh bila dibanding protein hewani. Berperan sebagai sumber kalori dan asupan lemak bagi tubuh dalam cuaca yang dingin seperti di Bromo. Ini ya Bu ya. Ini tepung jagung yang sudah siap untuk dimasak jadi nasi empok. Biasanya jagung itu ditumbuk sekali, kemudian masih dalam potongan besar-besar direndam minimal 2 hari ya Bu ya. Iya. Minimal 2 hari, kemudian ditumbuk lagi sampai jadi tepung, baru dimasak. Nah, dan masyarakat biasanya nyimpennya dalam bentuk rendaman seperti ini. Ini bisa direndam minimal 2 hari, kemudian bisa disimpan sampai 1 bulan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih bisa Bu? Bisa. Harus diganti juga airnya rutin, kalau nggak jadi bau, basi, nggak bisa dipakai. Direndam itu fungsinya biar warnanya jadi berubah putih susu seperti ini, dan teksturnya juga lebih empuk nih. Udah Bu, langsung masukin Bu. Matanya kena asap. Masukin. Olahan makanan berbahan dasar jagung putih ini biasa disajikan oleh masyarakat Tengger pada acara adat maupun peristiwa penting. Juga berfungsi sebagai cadangan makanan ketika musim kemarau panjang karena daya simpannya yang tahan lama. Nah, ini dia yang namanya nasi empok. Jadi dulu sebelum ada beras, makannya memang nasi ini ya Bu ya. Jadi ini pengganti beras, salah satu makanan pokok juga. Ini dia, lelapnya datang. Ini. Nanti dulu. Udah gak sabar pengen nyobain Bu. Ini memang fungsi pawon atau dapur bagi masyarakat Suku Tengger tuh sudah seperti ruang tamu. Jadi ada tamu datang, diundangnya ke dapur, bisa sambil menghangatkan diri. Dan kali ini saya disuguhkan makanan. Ayo makan Bu. Ayo makan. Saya cobain dulu pakai lauk, Teksturnya tuh kayak kelapa diparut. Kayak kelapa parut ya Bu rasanya ya Bu ya. Kalau ini pakai kelapa parutan kelapa. Dan rasanya tapi tawar kayak nasi putih. Jadi makannya harus pakai lauk. Kalau dipakai di lahap. Wilayah Bromo Tengger Semeru memiliki ekosistem yang variatif, mulai dari lautan pasir, savana, hingga hutan hujan yang cukup lebat. Keberadaan hutan tropis di seputar wilayah Gunung Bromo menjadikan hutan sebagai alternatif sumber kehidupan masyarakat selain ladang pertanian. Nah, lokasinya ada di sini nih, banyak. Sampai situ, Mbak. Ya, ini di pohon itu. Nah, fungsi hutan bagi masyarakat di sekitarnya sudah seperti supermarket. Bisa Pak. Jadi mau cari bahan baku untuk bangunan ada, mau untuk mengisi perut seperti kami ini mencari madu juga bisa. Semuanya sudah disediakan oleh alam. Ada lagi Pak? Ya ampun. Ini emang bahaya sih sebenarnya. Jalurnya curam, terus Bapak di atas bawa linggis. Tadi ngeri banget. Hampir kena saya. Kalau ketusuk, habis deh.
mana ya, Mak? Ini ya? Ya, bawain. Yang putih-putih. Kelihatan kan? Lebahnya terbang-terbang. Tapi ini lebah kelenceng. Kelanceng. Jadi nggak nyengat lebahnya. Ini memang karakter lebah kelanceng ini bersarangnya bukan di luar dahan-dahan atau batang pohon, tapi di dalam batang pohonnya, di dalam kayu. Bisa juga di dalam batu ya Pak ya? Ya, bisa. Jadi kalau di batu lebih susah lagi sepertinya. Ini aja kita udah susah, Bapak mukulin pakai kapak, saya juga posisi untuk nungguinnya agak-agak sulit. Karena kalau mendekat, bisa bahaya kena kapak. Ini udah mulai kelihatan ya? Udah keluar tuh. Meski dikenal tidak menyengat, lebah yang hanya hidup di daerah beriklim tropis ini mempunyai sistem pertahanan diri dengan memproduksi getah propolis serta menggigit makhluk hidup yang mengganggu keberadaan sarangnya. Selain sebagai media pertahanan, getah propolis lebah Trigona sp juga berfungsi sebagai petunjuk sarang koloni. Getah propolis lebah ini biasanya terbuat dari material getah pohon di mana mereka bersarang. Kata Bapak kan nyengat. Tapi bapak-bapak ini hebat loh, walaupun jalur hutannya udah susah muter-muter, saya ngelihatnya semua pohon sama aja. Di mana sarangnya? Ternyata bapak-bapak dari pagi tuh udah pas ada matahari udah bisa lihat ya Pak. Ngelihat di pinggir air terjun biasanya kalau lebah minum, bapak-bapak ikutin tuh pas lebahnya pulang. Jadi tahu sarangnya di mana. Lebah kelanceng berbeda dengan lebah jenis Apis dorsata yang hanya diambil madu serta royal jelly-nya. Lebah ini diburu karena menghasilkan produk utama yaitu madu, serbuk sari atau bee pollen, dan propolis yang berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Cobain Pak. Ini tepung sarinya? Iya, tepung sari. Ini enak ya Pak ya? buat jamu bagus nih. Buat jamu? Iya, sama telur. Biasanya madu kelanceng ini rasanya juga tergantung dari di pohon apa dia bersarang. Kalau ini kebetulan di pohon gaharu ya Pak ya? Iya, pohon gaharu. Rasa tepung sarinya kalau di mulut itu teksturnya seperti kuning telur. Tapi rasanya tuh agak manis-manis, asam-asam, pahit gitu. Nyampur gimana gitu rasanya. Tingkat produksi bee pollen lebah kelanceng lebih tinggi daripada lebah jenis Apis dorsata. Karena lebah Trigona tidak memproduksi royal jelly sebagai bahan pangan larva mereka, melainkan bee pollen. Ini madunya manis sekali. Caranya juga saya pikir tadinya bakal dikeluarin kemudian diperes di luar, ternyata Iya, nanti langsung diperes di pohon ya Pak ya. Nanti disaringnya baru di luar ya Pak ya. Sifat Trigona sp yang pandai memilih serbuk sari bunga jantan dengan kualitas terbaik untuk disimpan sebagai cadangan makanan, sekaligus sebagai agen penyerbukan tanaman alami yang paling mumpuni. Maka seringkali lebah Trigona sp menjadi indikator lestarinya lingkungan hidup. Beda dengan lebah kelanceng ini memang beda dengan Apis dorsata atau lebah yang gede yang nyengat itu ya Pak ya. Karena kalau lebah besar mereka mencari makannya juga bisa jauh dalam radius puluhan kilometer. Tapi kalau lebah kelanceng karena ukurannya kecil, dia mencari makan cuma dalam radius kurang lebih 1 kilometer. Dan ini kelihatan nih. Dan tadi saya nyobain. Tapi madunya itu berapa banyak, Mak? Madunya banyak, rasanya manis. Itu artinya ekosistem di sekitar sini masih sangat terjaga dan masih sangat baik. Masyarakat Tengger sadar betul akan pentingnya menjaga ekosistem serta keselarasan hubungan antara manusia dengan alam. Falsafah Hindu dan Jawa yang begitu melekat dalam keseharian hidup membentuk perilaku yang lebih bijak terhadap alam.